Dan saudara, saat ini saya berada di tempat di mana dilakukan santap malam bersama-sama. Dan tibalah pada malam hari ini, santap malam dilakukan oleh 1.000 lebih siswa-siswi SMA Taruna Nusantara yang dipandu oleh siswa-siswa senior, siswa kelas 12, kelas 3 SMA. Betul ya, Mas Zikri? Nanti Mas Zikri yang akan memberikan aba-aba dengan membunyikan lonceng ini? Iya. Oke, kita tunggu saudara, bagaimana kemudian aba-aba lonceng digunakan untuk memberi aba-aba dimulainya santap malam hari ini. Attention, American, attention. Oke, sip. Series. Dan saudara, di sini dipisah antara siswa laki-laki dengan siswi yang perempuan yang berada di sebelah sana. Siswa laki-laki ini mulai makan ya. Ini Mas siapa ini? Mas Fian. Mas Fian dengan Mas Bagus. Mas Bagus. 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 Cukup makannya nih. Ini masih ada sisa nasinya nggak dihabisin. Oh, tinggal sedikit. Ya, sukses. Sehat-sehat selalu ya. Dan inilah suasana santap malam siswi perempuan di SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Ini ada satu. Mbak siapa ini? Mbak Devika. Ini artinya apa Mbak Devika? Jaga Cempaka 3. Jaga Cempaka ini kami tiap hari itu bergantian untuk menjaga kebersihan. Oh, kebersihan. Jadi nanti setelah makan, tanggung jawab kebersihan juga? Ya, satu hari full itu jadi tanggung jawab. Oh, 1 hari penuh jaga kebersihan. Jadi kalau ada yang teman-temannya nanti buang sampah sembarangan, misalnya makannya juga berantakan tapi nggak dirapikan lagi, kamu menegur dia? Oke. Cukup makannya? Silakan makan ya, sehat-sehat selalu. Kamu namanya siapa? Hasna. Hasna. Makannya cukup? Yang lain masih makan tuh? Cukup ya? Tadi tuh udah mau ngambil dikit. Oh. Saudara, inilah bedanya siswa laki-laki dengan siswi yang perempuan. Kalau siswa laki-laki habis tadi, siswi perempuan masih banyak sisanya. Sukses ya, sehat-sehat ya. Iya. Dan saudara, ini siswi-siswi yang sudah selesai makan tapi tidak beranjak dulu sampai semuanya kemudian mendapat aba-aba untuk bisa meninggalkan tempat ya. Jadi setelah selesai makan, nggak boleh tinggalkan tempat dulu, harus siap dulu seperti ini. Sampai nanti ada aba-aba baru boleh tinggalkan. Gitu. Kalau seandainya duluan meninggalkan, apa hukumannya? Tidak sopan dengan senior. Tidak sopan. Terus hukumannya apa? Oh, nggak ada hukuman. Cuma nggak enak ya. Nggak respect ya, nggak hormat. Oleh karena itu, hormat itu harus dilakukan junior terhadap seniornya, senior juga terhadap juniornya. Dan tidak ada fisik yang dilakukan, tidak ada kontak fisik. Disiplin ala militer diterapkan di sekolah yang telah berdiri sejak 27 tahun lalu. Ribuan alumninya tersebar berkiprah di dalam dan luar negeri. Salah satu alumni adalah Agus Harimurti Yudhoyono, mantan calon gubernur DKI Jakarta yang lulus di tahun 1997 dan menjadi lulusan terbaik sekolah ini. Etika dan kedisiplinan sungguh-sungguh diperhatikan. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur, semua ada aturan. Namun, berbagai prestasi yang diraih SMA Taruna Nusantara tercoreng oleh kasus ini. Sesungguhnya, kejadian serupa pernah juga terjadi di Universitas Indonesia pada tahun 2015 lalu. Adalah kasus pembunuhan Akseina Ahad Dori yang bahkan hingga saat ini belum berhasil dipecahkan.
adalah Aksena, mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di Danau UI. Jenazah Aksena ditemukan menggunakan tas yang diisi dengan batu bata sebagai pemberat. Dalam kasus ini ada teka-teki yang belum terpecahkan, yakni surat wasiat Aksena. Awalnya surat wasiat disimpulkan polisi ditulis oleh Aksena yang kemudian berujung pada kesimpulan Aksena bunuh diri. Namun belakangan, polisi menemukan fakta lain. Tulisan tangan ini juga ditulis oleh sang pembunuh yang belum diketahui siapa orangnya. Adalah ahli pembaca tulisan tangan yang mengungkapkan hal ini pertama kali. Bagaimana Mbak Deborah Dewi memastikan bahwa hal itu adalah benar, bukan tulisan otentik milik Aksena? Ada banyak serangkaian proses teknis yang saya lakukan dalam proses menganalisa. Memang pada waktu awalnya gitu ya, ada yang memberikan kepada saya surat. Karena saya sebagai seorang handwriting analyst, passion saya setiap kali melihat tulisan tangan pasti ada gambaran karakter seseorang di isi kepala saya. Kemudian ketika melihat surat kasus itu, saya masih nggak terlalu tahu ini kasus apa gitu kan. Tapi ketika mendapatkan surat itu, pertanyaan saya seperti ada yang aneh, tapi saya masih belum bisa mencari tahu yang aneh. Melihat surat itu, antara itu karakter satu orang atau dua orang, atau ini tulisannya diubah atau apa, itu masih banyak aneh aja. Intinya pertama kali saya melihat surat itu bukan surat yang natural. Itu satu. Kenapa Anda bisa melihat itu bukan surat yang natural, padahal Anda baru melihat sepintas? Yang mana yang memberikan kesan bahwa itu bukan natural? Ada beberapa parameter-parameter indikator grafis yang tabrakan. Yang saya terkejut adalah, dan saya teliti berkali-kali, berulang kali, sampai berkali-kali saya juga men-challenge diri saya sendiri ya, sampai di satu titik indikator grafis tidak bisa berbohong. Kalau pemikiran itu kan bisa kesana kemari gitu ya, tapi kalau indikator grafis itu adalah bukti fisik dari sebuah analisa. 2 orang. Ada 2 orang yang menulis ini? Iya. Jadi memang ada yang tulisan tangan identik Aksena, tapi ada satu lagi yang sangat berbeda. 2 tahun telah berselang, namun hingga kini kasus pembunuhan Aksena belum juga terungkap. Ada trauma yang dialami teman-teman korban yang saat ini berada di SMA Taruna Nusantara? Ya, ini proses yang sedang kita jalani, Mas Aiman. Jadi dalam beberapa hari kemarin sampai dengan hari ini, sebetulnya itulah yang sedang kita cari.